Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertama-tama saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Commit. Nah, tujuan dari The Basel Commit ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan stabilitas keuangan, dan yang kedua, memperkuat kerangka dasar dan stabilitas atas sistem perbankan internasional, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk mendorong konvergensi menuju pendekatan dan standar bersama dalam sektor bersama. Nah, yang kedua, selanjutnya soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan permasalahan perbankan sejak tahun 1992 dan faktor yang berkaitan dengan permasalahan perbankan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan masalah perbankan yang ada di Indonesia. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia. Pada masa itu adalah jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat secara deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992 dan terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% sampai menjadi 16%. Dan sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Dan setelah permasalahan perbankan yang ada di Indonesia pada tahun 1992, adapun faktor yang harus diperhatikan dalam permasalahan perbankan, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua yaitu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Nah, selanjutnya soal nomor 3 atau soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, jadi untuk dapat melakukan pengawasan bank secara efektif tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan akan mengakibatkan krisis perbankan. Dan apabila terjadi krisis perbankan, maka biaya untuk pemulihan hal tersebut pun akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan jauh lebih besar dari hal yang sebelumnya. Nah, pengawasan yang efektif dapat menggunakan 7 prinsip pengawasan yang efektif pula. Nah, yang pertama yaitu dapat dilakukan menggunakan perkondisian dengan pengawasan bank yang efektif. Yang kedua yaitu proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu metode pengawasan bank. Yang keempat, peraturan dan persyaratan kehati-hatian. Yang kelima, information requirement of banking organization. Yang keenam, kekuasaan formal dari pengawasan. Yang ketujuh atau yang terakhir, kekuatan bank lintas negara. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.